Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan lillah wa syukron lillah wa nusolli wa nusallimu ala rasulillah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli, amma ba'd. Yang kami hormati pengurus besar PGRI, yang kami hormati segenap pengurus PGRI Provinsi Jawa Tengah, yang kami hormati pengurus PGRI Kabupaten Banyumas, yang kami hormati pengurus PGRI Cabang Patikraja, dan yang kami hormati para pengurus PGRI di tingkat ranting di Kecamatan Patikraja, serta yang kami banggakan dan kami muliakan, anggota PGRI dan seluruh kaum muslimin di Nusantara ini yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan yang mulia ini, kesempatan yang baik ini, marilah kita manfaatkan, kita gunakan untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setidak-tidaknya syukur yang pertama, karena di tahun ini kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di bulan suci Ramadan 1444 Hijriah. Syukur yang lain tentu ada banyak. Kita diberi kenikmatan oleh Allah, kenikmatan iman dan Islam, serta kenikmatan sehat dan kenikmatan harta. Oleh karenanya, la in syakartum la azidanakum wala in kafartum inna adabi lasyadid. Sesungguhnya barang siapa bersyukur kepada Allah, pasti Allah akan tambahkan nikmatnya. Tetapi barang siapa yang kufur kepada nikmat-nikmat yang telah Allah anugerahkan, maka sesungguhnya azab Allah sangat pedih. Oleh karenanya Bapak Ibu kaum muslimin muslimat di mana saja berada, syukur menjadi penting untuk kita lakukan. Syukur bilisan, syukur dengan hati, kemudian syukur dengan perbuatan. Selanjutnya Bapak Ibu kaum muslimin muslimat di mana saja berada, sholawat dan salam kita sanjungkan kepada uswah kita, suri tauladan kita, baginda Nabi Agung Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena atas perjuangan beliaulah maka Islam tegak di muka bumi sampai dengan saat ini. Mudah-mudahan sholawat itu juga diteruskan kepada para keluarganya, para sahabatnya, dan kita termasuk umatnya yang senantiasa kelak mendapatkan syafaatnya di yaumul hisab. Bapak Ibu kaum muslimin muslimat di mana saja berada, peserta ngaji bareng PGRI Kabupaten Banyumas yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam satu acara yang sangat mulia, siraman rohani rutin yang diadakan oleh PGRI Kabupaten Banyumas. Bapak Ibu kaum muslimin di mana saja Bapak Ibu berada, pada kesempatan kali ini kita akan hadirkan satu tema, yakni kiat-kiat liburan agar menjadi ibadah. Kiat-kiat liburan agar bernilai ibadah, maka penting bagi kita semuanya agar kemudian ketika kita berliburan akan mendatangkan nilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan telah hadir bersama kita Ustadz Arif Rahman Wahid. Bapak Ibu para jamaah dimanapun Bapak Ibu berada, selamat menyaksikan, dan mudah-mudahan dengan kajian sore hari ini akan menambahkan wawasan kita tentang keilmuan agama, sekaligus memperkuat dan menebalkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selamat menyaksikan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semuanya. Salah satunya nikmat yang paling terbesar adalah saat ini kita masih berada di bulan suci Ramadan. Tidak lupa bersolawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarga yang dicintainya, sahabat yang dicintainya, dan para pengikut-pengikutnya. Hadirin jamaah ngaji bareng PGRI yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Biasanya jika waktu liburan tiba, maka mayoritas masyarakat akan melaksanakan kegiatan wisata, atau kata lainnya liburan, atau dalam bahasa yang sekarang sedang keren yaitu healing. Aktivitas liburan ini baik itu ke tempat wisata seperti pantai, pegunungan, atau camping, atau ke tempat-tempat yang lainnya, dilakukan dalam rangka untuk kita refreshing, menyegarkan diri dan menyegarkan juga pikiran kita. Lalu sebenarnya bagaimana Islam sebagai agama yang rahmatan lil alamin mengatur tentang fenomena berlibur atau wisata ini? Apakah dilarang ataukah sebenarnya diperintahkan, atau ada peraturan yang lainnya yang sudah dinaskan melalui Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW? Kita biasa tamasya, kita biasa wisata, dan kita biasa pun liburan. Baik itu hanya sekedar jalan-jalan, atau menikmati pemandangan yang indah, menikmati pantai yang begitu indahnya. Tetapi mari kita pada sore hari ini belajar bagaimana caranya agar liburan ini membawa berkah dan liburan ini mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Walladzi khalaqalakum ma fil ardi jami'a." Dan Allah menciptakan semua yang ada di bumi untuk kita, menjadi fasilitas kita bersama sebagai umat manusia, baik dalam mengarungi kehidupan, dalam memanfaatnya untuk kebutuhan hidup, atau termasuk salah satunya adalah berwisata. Sehingga liburan pada dasarnya adalah diperbolehkan. Berwisata pada dasarnya adalah diperbolehkan. Namun alangkah baiknya jika kita dalam berwisata harus pula menanamkan nilai-nilai sehingga aktivitas yang kita lakukan bernilai ibadah. Karena apalah artinya kita bercapai-capai? Apalah artinya kita mengeluarkan uang yang banyak, menghabiskan waktu untuk menuju ke suatu tempat wisata, tetapi di situ kita tidak mendapatkan apa-apa selain hanya rasa capai belaka. Agar liburan kita bernilai ibadah, maka ada beberapa cara yang bisa kita praktikkan. Yang pertama, niatkan liburan kita untuk memenuhi hak-hak kita, hak-hak istri kita, hak-hak anak kita. Sebagaimana yang Nabi SAW sabdakan, "Inna lirabbika 'alaika haqqo, wali zaujika 'alaika haqqo, wali jasadika 'alaika haqqo." Sesungguhnya Rabbmu memiliki hak, dan istrimu memiliki hak, dan jasadmu atau badanmu memiliki hak. Maka jika kita berwisata ke tempat yang indah,
baik itu ke pantai, ke gunung, atau ke tempat yang lainnya, niatkan untuk memenuhi hak-hak kita kepada istri kita. Istri yang barangkali merasa penat karena disibukkan dengan aktivitas harian, mengurus rumah tangga, mengurus anak-anaknya, bahkan ada yang membantu pekerjaan suaminya. Maka kepenatan istri kita tunaikan haknya dengan cara mengajaknya berlibur ke tempat yang indah. Demikian pula terhadap anak-anak kita. Anak-anak kita yang sering disibukkan dengan beragam tugas di sekolah masing-masing, tentu memiliki hak untuk merasa senang dengan kedua orang tuanya. Dan tentu tempat salah satu yang menjadi favorit adalah kita ke tempat wisata. Memberikan hak kepada istri dan anak-anak kita merupakan sebuah solusi agar rumah tangga kita tetap harmonis. Demikian pula bagi kita yang kebetulan diberikan amanah jabatan menjadi seorang pemimpin. Alangkah indahnya jika juga mengajak anak buahnya, karyawannya untuk ke tempat wisata, berlibur, melihat pepohonan yang indah, merasakan udara yang sejuk, melihat air yang mengalir gemericik. Itu menenangkan hati dan juga sekaligus menunaikan hak-hak mereka. Sehingga kita sebagai pimpinan, insya Allah selalu memenuhi hak-hak mereka. Jadi yang pertama, mari kita selalu niatkan ketika akan berwisata adalah dalam rangka memenuhi hak-hak istri, memenuhi hak-hak pasangan kita, memenuhi hak anak-anak kita, memenuhi hak juga dari saudara-saudara kita maupun juga karyawan-karyawan kita. Jamaah ngaji bareng PGRI rahimakumullah. Yang kedua, syarat agar kegiatan liburan kita bernilai ibadah, yaitu dengan meniatkan liburan kita tadabbur alam. Melihat alam raya ini, indahnya pegunungan, indahnya pepohonan, indahnya bebungaan, dan indahnya wisata-wisata yang lain dalam rangka untuk mentadaburi alam. Betapa indahnya alam yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala. Pepohonan yang menjulang tinggi, angin yang bertiup sepoi-sepoi, air yang bergemericik, itu merupakan sebuah keindahan yang menjadi bukti bahwa pencipta sesuatu yang indah adalah Dia Sang Maha Indah, Allah Subhanahu wa taala. Kita melihat air, kita paham bersama betapa air bisa digunakan untuk segala kebutuhan kita. Dari mulai hal-hal yang kecil, dari kebutuhan rumah tangga, kebutuhan kehidupan manusia, bahkan sampai kepada hal-hal yang besar, air sangat penting bagi kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ja'alna minal ma'i kulli syai'in hayy." Dan dari airlah dijadikan kehidupan dari segala sesuatu. Demikian pula ketika kita melihat beragam macam tanaman. Ada tanaman yang menjulang tinggi, ada tanaman yang menempel di tanah, yang merambat di tanaman yang lain. Keanekaragaman tumbuhan yang ada di tempat wisata yang kita kunjungi dapat kita ambil pelajaran bahwa dalam kehidupan kita pasti bertemu dengan orang-orang yang berbeda, suku yang berbeda, bahasa yang berbeda, pola pikir yang berbeda, agama yang berbeda, bahkan bangsa yang berbeda. Lebih khusus lagi, kita sebagai seorang pendidik pun harus berinteraksi dengan pendidik yang lain yang juga berbeda dengan kita. Apalagi anak didik kita.
yang datang dari beragam latar belakang kehidupan mereka tentu memiliki keanekaragaman, kemampuan intelektual yang berbeda, serta kepribadian yang berbeda pula. Tetapi inilah sekali lagi, Allah menampakkan perbedaan, Allah menampakkan keanekaragaman dalam rangka untuk menghadirkan betapa berbeda itu indah. Berbeda itu bukan sesuatu yang tercela, tapi perbedaan bisa mengantarkan kita kepada keindahan. Dan juga berbeda bisa mengantarkan kita kepada persatuan. Dengan kita mentadaburi alam, melihat suasana alam yang sejuk, yang sepi dari kebisingan dan hiruk pikuk aktivitas di perkotaan, maka kita sadar bahwa sesungguhnya dalam tiap diri manusia terdapat satu celah dalam dirinya untuk selalu kembali kepada Allah, untuk selalu mengingat kepada Allah. Kita butuh tempat di mana tempat itu kita bisa menerima. Kita butuh seseorang di mana seseorang itu bisa menerima. Dan kita butuh situasi di mana situasi itu bisa menerima kita, agar kita bisa duduk, agar kita bisa bergembira, bisa tersenyum ceria. Maka bertadabur alam salah satu niat agar kita berwisata dapat memperoleh pahala dan nilai ibadah. Hadirin jamaah ngaji bareng PGRI yang dimuliakan Allah, maka pastikan jika kita mengadakan kegiatan liburan atau wisata atau refreshing atau dengan nama yang lainnya, pastikan kita memiliki niatan untuk mentadaburi alam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil liulil albab." Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian siang dan malam terdapat tanda-tanda bagi mereka yang mau memikirkan atau yang berakal. Hadirin jamaah ngaji bareng PGRI, mari kita jadikan kegiatan liburan menjadi kegiatan yang bernilai ibadah dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya mendapatkan pahala. Dengan dua cara. Yang pertama, jangan lupa niatkan kegiatan liburan dalam rangka untuk memenuhi hak-hak baik istri kita, anak-anak kita, keluarga kita, saudara kita, anak didik kita, dan jangan lupa hak-hak kita. Yang kedua, mari kita jadikan liburan dengan niat untuk mentadaburi alam, merenungi ciptaan Allah yang indah, dan juga menikmati keindahan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kegiatan liburan yang akan kita laksanakan benar-benar bernilai ibadah. Jangan ragu untuk mengajak istri Anda, suami Anda, anak-anak Anda, anak didik Anda, keluarga Anda, dan ajak mereka untuk berlibur dengan bernilai ibadah. Ke Patikraja beli mendoan. Mendoannya enak sekali. Mari kita bekali kegiatan liburan dengan iman dan ridho ilahi. Atas segala kesalahan, saya mohon maaf. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi telah kita saksikan bersama kajian siraman rohani dengan tema kiat-kiat liburan agar bernilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kajian pada kesempatan sore hari ini akan mendatangkan manfaat kepada kita, mendatangkan pelajaran kepada kita, agar ke depan ketika kita berlibur mengupayakan semaksimal mungkin agar aktivitas kita berlibur bernilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pemirsa dimanapun Bapak Ibu berada. Dan akhirnya pula kami menyampaikan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1444 Hijriah. Mudah-mudahan
amal ibadah puasa kita dihitung, dinilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala sebagai amal ibadah yang kelak akan kita tunai di akhirat atau di yaumul hisab. Dan Bapak Ibu, selamat berbuka puasa. Dan Bapak Ibu semuanya, mudah-mudahan di dalam menjalankan puasa ini dapatkan nilai-nilai yang lebih maksimal. Salam PGRI, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.